Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami damai, senang, dan baharu, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 716, hanya ayat yang ketiga. Ayat epistel buat kita pada pertanyaan gabungan malam hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan.
Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 365B, ayat 2 ditambah dengan ayat yang keempat. Martangiang maita. Ali Tuhan, romaho mangaleho dihami, tiurni roha, ajari hami Tuhan, dina tumangihon, dohot dina pamorahon, sian hatami, nang marhiti aka diskusi nami. Kubasatay mituho ali Tuhan, parsauran nami di bagasan guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marilah kita membaca firman dari Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6. Salaku mamajahate nang asabuy tapay hutihut. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan, kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu, sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Ido sahatna hatorangan pengantar jamita
bahan yang ada sama kita, itu juga laku baca dengan judul Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. Nas yang akan menjadi bahan untuk pertanyaan ini memang tidak merupakan bahasan yang lengkap tentang pandangan atau ajaran Kristen tentang sikap terhadap kekayaan atau terhadap orang kaya. Anjuran Yakobus telah masih sejalan dengan 1:9 sampai 11 dan 2 ayat 1 sampai 7. Hal itu berdasarkan kecenderungan pada masa itu tentang sikap orang kaya. Sikap masyarakat pada waktu itu belum tentu sama dengan kondisi pada masa kini. Alasannya pertama, ukuran kekayaan pada masa kini adalah relatif. Kedua, orang kaya pada masa kini banyak yang berperilaku baik. Pada zaman Rasulullah banyak orang kaya yang baik. Begitupun kita tetap perlu menelusuri ayat demi ayat untuk belajar tentang sikap mereka terhadap kekayaan. Karena ayat 1 sampai 3, Yakobus menunjukkan perkataannya kepada orang kaya yang memiliki sikap yang buruk pada waktu itu, antara lain berhubungan dengan sikap terhadap pekerja atau karyawannya. Dalam 2 ayat 6 dikatakan mereka menghina, menindas, membawa ke pengadilan. Yakobus mengingatkan tentang penghakiman akhir zaman yang tidak berapa lama lagi. Yohanes 12 ayat 48 dapat kita hentikan. Apabila penghakiman tiba, maka harta tidak akan berguna. Hal itu menunjukkan seakan-akan sedang berat menuju kesia-siaan. Dapat diibaratkan dengan benda yang lama-lama akan membusuk atau menjadi berkat. Menurut Yakobus, mereka telah berada pada hari-hari terakhir. Keterangan ayat 4-6. Kembali Yakobus menyoroti perilaku orang kaya yang kurang baik pada waktu itu. Suaranya nggak bisa kita ngerti, Mang. Ya? Suaranya nggak bisa ngerti. Suaranya kurang jelas saja, Pak. Iya, nggak bisa kita ngerti apa yang dia omongin. Mang Pendeta Silitonga dicopot dulu handspree-nya baru dicolok ulang. Nah, biasanya begitu. S12. Gimana? Udah bisa? Sudah ya? Membaik. Sudah membaik, Abang. Sudah baik. Iya, jadi connect gitu. Oke ya. Sampai mana tadi ya? Diulang. Ayat 4-6 ya. Nah. Kembali Yakobus menyoroti perilaku orang kaya yang kurang baik pada waktu itu. Disebutkan tentang cara mereka dalam memperlakukan pekerja. Dalam 2 ayat 6 disoroti tentang sikap mereka yang memandang rendah pekerjanya sehingga boleh diperlakukan dengan sewenang-wenang. Dalam ayat 4 disoroti tentang hak
pekerja. Lalu dalam ayat 6 juga berhubungan dengan perlakuan kepada pekerjanya sampai membawa ke pengadilan, tentu dengan keputusan yang memenangkan Tuhan yang mempekerjakan. Keterangan ayat 5. Yakobus menyinggung pola hidup orang kaya yang suka berfoya-foya. Dalam pesta biasanya ada penyembelihan hewan. Yakobus mengumpamakan orang kaya sebagai yang akan disembelih itu. Kesimpulan, kondisi kaya miskin pada masa kini, apalagi di kota, bisa bergeser dengan cepat. Orang masa kini tidak melihat keadaan kaya dan miskin itu sebagai keadaan permanen. Oleh sebab itu orang lebih fokus kepada usaha meraih kesejahteraan, bukan fokus kepada status dari kekayaan. Kekayaan bukan tujuan hidup, melainkan alat untuk melayani Tuhan dan sesama. Kondisi amat sejahtera dan prasejahtera hendaknya merupakan kesempatan untuk saling melayani. Apapun kondisi seseorang, tetaplah memiliki peluang untuk menolong dan mendukung sesama. Amin. Ima amanginangate ya atorangan laos buido tabigi jalata jaha memang aka ayat-ayaton atoranganna molotuhita sedikit agak waduh agak kayak cara-cara penyampaiannya bisa membuat kita seakan-akan membahas soal kekayaan saja atau orang kaya saja. Oleh sebab itu bukan pembahasan yang komprehensif. Kalau komprehensif itu kan uraian yang menurut pembahasan apa ya, pembahasan dalam sebuah forum. Tapi di sini yang diutamakan adalah segi-segi yang menjadi khotbah buat kita. Jadi penyampaiannya mungkin kedengarannya seperti kurang simpatik ya, tapi tujuannya yang mau kita petik. Tujuannya adalah bahwa keadaan kaya maupun keadaan miskin itu ada rencana Tuhan, kira begitu. Jadi dalam hal ini tentu firman ini bukan mau mengajak kita agar kita membenturkan orang kaya dengan orang miskin, tentu bukan itu ya Inang ya. Nah jadi utamanya adalah bahwa kondisi prasejahtera atau kondisi amat sejahtera itu ada rencana yang kuasa. Karena berhubungan dengan kondisi kehidupan orang yang sama-sama membutuhkan kesejahteraan sehingga terjadi saling mendukung dan saling menopang. Nah, kira-kira begitu. Bagaimana cara orang yang sangat sejahtera dan yang kurang sejahtera saling menopang, saling mendukung, dan saling menolong? Tentu berbagai cara. Nah, bagaimanalah caranya ini? Nah, inilah yang paling penting bagi kita, sehingga secara bersama-sama kita membangun kesejahteraan. Tidak tertutup kita hanya memikirkan orang Kristen saja, bukan. Tetapi membangun kesejahteraan bersama masyarakat. Berarti
kita turut serta membangun masyarakat dan bangsa kita, itu kira-kira. Jadi bukan kita membangun, ya berarti sesama kita lah tolong menolong, kira-kira begitu. Jadi ekonomi kita bagi rata lah, siapa yang lebih dipulangkanlah kepada persekutuan, baru persekutuan membagi, bukan begitu. Nah, jadi ini menjadi sebuah yang menarik buat kita. Kurasa imah hamanginang tambahan sian hatorangani. Songon tadok nakin tujuannya baru kita songon Yeremia 20 sianakin do kita membangun kesejahteraan. Mari kita operasi melalui orang internal gereja dua deh. Alem kok mari kita sing ahamai ya mari kita apa progresif kita bekerja itu untuk melayani masyarakat. Nah, jadi ternyata pelayanan taruh HPI. Mohon maaf Pak Makpedita Silitonga, suaranya kembali tidak jelas. Bisa barangkali dicopot dulu baru dicolok ulang handsfree-nya. Molo songonon buat dong. Itu bagus, malah bagus begitu. Oh ya udah, ya berarti sono mate tanpa handsfree ya. Iya, imara amanginang jadi tujuannya adalah asa anggiat sastrata adalah kesejahteraan masyarakat gitu. Jadi bukan membenturkan kaya miskin, bukan. Imara pinasakma tuna memandu diskusi kita. Oke, mati akhirnya Pak. Pinasaha mata mang pangaribuan lah mau moderator dan ngamang pangaribuan teh mau moderator ama Dan ngadong na bersedia memoderator narian. Mula mamusetu inang ketua dewan diakoni inang Marbun Boru Panggabean. Ya mga amang pangaribuan aja kenapa mang? Oras marihita saluhutna. Na kening nong tabegedo jamita nong dipasahat amang pendeta MC Litonga. Sonari boy mata diskusihon manang manabai asa taba kaya hita dihatani debata. Molo adong naneng manukun sian amang dohot inang tabuka ma termin parjolo. Upasatami tupungat tadi bornginon.
select mikrofon. Pas Bapak buat tadi nomor sendiri. Pakai dibilang suaranya kurang bagus. Suara Samanginang. Ini ada. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran nggak? Mula dong naneng manukun manambai. Siani semahita parjolo neng manukun. Dari akulah kalau begitu. Oh ya. Silakan Amang. Terima kasih Inang moderator. Kalau dari yang saya tanyakan hanya sebenarnya hal yang sederhana. Apa tadi sudah disampaikan oleh Mang Pendeta? Baiklah kita dari ayat ini tolong menolong dan saling mendukung sesama. Jadi langsung saja kita memberikan contohnya atau komitmennya di kita di dalam gereja kita. Apa saja mungkin hal yang sederhana mungkin juga bisa apa saja yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita bergereja. Kita sepakati 1 atau 2 atau 3 hal pun boleh. Apa yang dapat kita perbuat sebagai jemaat maupun sebagai paralado untuk membantu dan menolong sama kita. Setelah kita catat 1, 2 hal atau 3 hal, ya kita sepakat melakukannya kalau setuju. Jadi yang saya tanyakan itu apa saja yang dapat kita lakukan untuk menolong dan mendukung sama kita sebagai aplikasi dari ayat tadi, dan kita lakukan. Kita komitmen, kita lakukan. Tidak perlu mungkin hal-hal yang terlalu rumit, yang sederhana saja pun kita bisa sampaikan 1, 2 hal atau mungkin 3 hal. Kita sepakati lalu kita lakukan. Terima kasih. Madi Amang dokter. Nah kini dokon apa saja yang dapat kita lakukan sebagai contoh di dalam gereja kita untuk menolong dan membantu sesama, baik kita sebagai jemaat dan sebagai majelis. Komitmen apa yang harus kita lakukan, contohnya salah satu contoh yang dapat kita perbuat mungkin untuk berikutnya ya Mang ya. Jadi kita berbuat nyata di dalam kehidupan kita, bagaimana kita menolong sesama kita khususnya di dalam gereja kita dulu. Itu yang pertama mau lihat ya Mang. Dan pertanyaanmu saya pertanyaan kedua. Saya Manginang. Ini mengenai orang kaya. Oh ya, Inang Nyonya R. Tambunan. Silakan Inang. Mulai Inang, selamat malam. Selamat malam Inang. Nah kini kan idokon Amang Pendeta bahwa ini yang kita perbuat ini bukan hanya kepada misalnya orang Kristen aja. Tapi kalau kita baca di Alkitab, mulu mabain nade enggak kamu perjul mabaik kamu na tudong amuna saha porseaon asatu na asing. Itu kan idokon. Jadi dalam hal ini bagaimana kita bisa mengerjakan? Melihat Ya, melihat sian suku-suku ni Inang di didokon nama kita berusaha menolong sesama kita, tapi bagaimana hal ini kita bisa lakukan sementara mau kita budang dot ata tolong nak peso sa agamata saha porseaon dot kita. Jadi bagaimana itu? Itu mungkin pertanyaan sian Inang Nyonya R. Tambunan. Boleh memberi tanggapan?
Sa denay mamolo nengadong manuku musiamang setai memang Binsar Siregar. Iya, ini apa laptopnya lagi terganggu sehingga pakai HP. Ini ada satu saya kira yang penting. Ini kan bagaimana menjembatani antara orang kaya dan orang yang kurang lah ya di dalam gereja. Jadi kalau dulu memang itu ada penindasan dan segala macam seperti diceritakan di dalam Yakobus, tapi kalau sekarang kan sudah banyak aturan-aturan pemerintah yang membuat kita memang tidak bisa sesuka hati melakukan kepada bawahan ataupun kepada orang yang lebih tidak punya. Jadi di gereja kan kita punya ada yang namanya Dewan Diakonia. Di dalam Dewan Diakonia itu salah satu program yang sudah berjalan dan sebetulnya harus disupport oleh jemaat itu adalah yang disebut credit union. Credit union itu adalah tempat bersama, di sana dibangun keswadayaan dan solidaritas. Intinya itu ada 3 dasarnya itu swadaya, solidaritas, dan pendidikan. Jadi di gereja-gereja Katolik ini banyak berkembang dan mereka bisa sekarang sudah membangun jemaat-jemaat yang susah itu bisa dibangun, bahkan mereka sudah bisa meluas kepada masyarakat di sekitar. Nah, kita sebetulnya sudah punya, tapi perhatian kita terhadap program itu saya kira agak kurang. Nah, ini yang menurut hemat saya. Jadi menjembatani antara the have dan the have not itu memang adalah salah satu bukti daripada iman. Nah, jadi iman yang kita lakukan melalui program-program pemberdayaan, peningkatan kemampuan orang, ya sehingga orang merasa kasih itu hadir. Jadi tidak hanya ketemu pada waktu kebaktian, tapi bagaimana program-program itu. Sekarang nggak tahu kepengurusannya, kaderisasinya juga kurang jalan. Nah, ini menurut hemat saya adalah media yang sangat pas, bagaimana di situ bisa bertemu orang yang paling bawah dengan orang yang paling atas berada di dalam kebersamaan. Mau lihat ya? Dia Mang Binsar Siregar, jadi di Dokonamang salah satu pelayanan Dewan Diakonia itu adalah kredit union koperasi nadong di gereja ya Mang ya? Iya betul. Jadi di Dokonamang Naking itu salah satu menjembatani yang kaya dengan yang miskin. Alai memang sonari kurang perhatian, jadi benar seperti yang bilang kaderisasinya juga belum kita lihat ya. Ya, mudah-mudahan nanti dari yang lainnya bisa memberikan tanggapan. Mau lihat ya, Mang? Mungkin ada yang kita. Saya Inang. Oh ya. Siapa sih? Tere ya, silakan Tere. Mau bertanya ya? Iya, sama Amang Marisa. Pasti di sini juga ada, tapi kan Amang Marisa. Di Yakobus 5 sampai ayat 6, peringatan kepada orang kaya. Firman ini bagus. Bagus untuk orang-orang kaya yang nggak boleh sombong, nggak boleh foya-foya, tidak boleh kemewahan. Itu semua diberikan dari Tuhan hanya sementara, dan di surga nanti kita berkumpul dengan orang-orang yang beriman. Amin. Terus pertanyaannya, orang kaya ini pengen menolong, tapi kita tolong, tapi dia kena masalah. Itu di mana, Inang? Amang. Orang kaya ini, jadi gini, sama mau resort.
Maksudnya orang kaya pengen menolong tetapi kena masalah gitu, Tere. Iya, kalau kita misalnya dibilang kasus korupsi, dia pernah penjara sampai 10 kali gitu-gitu. Terus ya yang ada korupsi yang ada gitu. Adanya jatuh hukum mati. Dah. Terima Maksudnya kasih. gini, orang kaya itu suka menolong, tetapi padahal kekayaannya itu berasal dari hasil korupsi, akhirnya orang tersebut dihukum. Gitu maksudnya Tere ya. Bagaimana? Iya, betul. Jadi maksudnya bagaimana dengan hal itu bisa terjadi gitu. Iya, betul. Oh, iya. Terima kasih. Mungkin Imajo Parjolo meladong tanggapan na Parjolo naking pertanyaan sian amang dokter Ganda. Apa yang dapat kita perbuat sebagai jemaat dan para halado untuk menolong dan membantu sesama kita? Komitmen apa yang harus kita lakukan? Mungkin itu Amang Ina ngadong na yang malian tanggapan. Jadi sering kena kasus gitu. Kan kata dia penjara 10 kali. Tapi orang kaya bahkan di situ juga orang kaya menolong usaha. Jadi gimana kalau dia orang kaya tetap menolong tapi kena kasus gitu. Jadi istilahnya seperti yang kita tadi. Ada Amang Ina? Saya kira tanggapan saya Molo tadi. sodok siya ruas. Molo sodok siya ruas ya situ abi bueno. Oh, Boy Amang. Boy, silakan Amang Pangaribuan. Kalau yang saya lihat, Nas ini sebenarnya mau mengatakan berlaku adillah terhadap sesamamu. Itu sebenarnya. Dengan berlaku adil, Yakobus mau mengatakan dengan berlaku adil, maka kamu yang sudah sejahtera dalam kurung kaya, itu akan membuka peluang orang lain juga akan menjadi sejahtera. Itu sebenarnya menurut saya ya. Nah, ditulis di ayat 6, kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Artinya, berlaku adillah sama orang yang lemah, bahkan orang yang tidak punya daya untuk melawanmu. Kan itu sebenarnya. Jadi tidak dilarang menjadi kaya, jangan sinis terhadap orang kaya, tapi jadilah orang kaya yang tidak menindas orang yang tidak kaya. Orang yang tidak lemah. Saya bukan bermaksud memuji diri, bisa jadi bahan pertengkaran di rumah jika saya dulu melihat pembantu saya dimarahin, dimaki. Saya bisa langsung mengisi tasnya dan membawanya pulang ke terminal untuk pulang ke rumah daripada saya harus menganiaya atau keluarga saya harus menganiaya. Itu sih sebenarnya. Nah, yang saya belum jelas, apa memang Yakobus menemukan konteks seperti itu di zamannya? Seperti itu saja sebenarnya. Jadi, kalau boleh diulang lagi, berlaku adillah terhadap sesama manusia. Dengan berlaku adil, maka kamu akan membuka peluang. Orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang tidak berdaya, orang yang tidak bisa melawan, berpeluang untuk menjadi sejahtera, menjadi lebih kaya, lebih baik kehidupannya. Itu pesan yang bisa saya tangkap dari khotbah ini, Yakobus pasal 5 ayat 1 dan ayat 6. Nah, mari kita berkaca, apakah kita memperlakukan asisten rumah tangga kita dengan baik? Kalau memang tidak cocok, pulangkan, jangan dimaki, jangan dimarahin, jangan dikurangin gajinya, itu aja kan. Menurut saya sih seperti itu. Nggak jauh-jauh. Jangan membenturkan yang kaya dengan yang miskin. Jadi kaya bukan salah. Tapi menjadi orang kaya yang bermanfaat, yang bisa memungkinkan orang yang tidak kaya menjadi lebih sejahtera. Mola tegodang ma di inang moderator.
Mulai Amin. tema dia Mang Pangaribuan. Jadi sebenarnya untuk pertanyaan dari Amang, molo di gereja kita seperti seksi diakonia nggak dong saling membantu. Contohnya sian anak asuh ya. Adong dona setiap bulan kalian sebagai pembantu membantu transport nih halaki di pendidikan di SMP, SMA, dohot na kuliah. Jadi di Somusnya moloneng komit, buido setiap bulan kita membantu di tu seksi diakonia dong doina terus mangalean setiap bulan untuk khusus tuh seksi pendidikan. Itu salah satu komit menolong orang. Jadi menjembatani yang mempunyai dan yang tidak mempunyai. Tapi kalau hal ini juga boleh mendorong kita semakin menolong karena pada saat ini kita lihat juga masa pandemi, boleh juga kita dengan memberikan lebih membantu orang-orang yang di sekitar kita, boleh juga kita mulai dari week kita ya, week kita. Di week 6 itu ada satu orang yang setiap bulan diberikan gereja sebagai pengganti beras ya. Itu juga salah satu termasuk komitmen daripada gereja untuk menolong orang yang berkekurangan. Terima kasih dari saya, mungkin dari yang lain, Amang, Inang. Jadi menanggapi lagi lah kalau belum ada yang ini, Inang. Iya, Mang, silakan, Amang Gandam. Terima kasih tadi Inang Situan Nyambarbun untuk sebagai contohnya. Jadi sudah ada sebenarnya di gereja kita untuk saling mendukung dan menolong. Namun saya rasa masih kurang gaungnya, kurang penekanannya. Jadi ada dua hal tadi, bantuan pendidikan untuk anak-anak sekolah dan bantuan beras untuk keluarga yang kurang mampu ya. Nah, ini sangat baik. Dan barangkali bagaimana caranya untuk dua hal ini dapat ditekankan lebih dan saya lebih cenderung lagi untuk bantuan beras itu kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan. Sangat penting kalau memang bisa dilakukan oleh gereja. Karena kalau sekolah kan sekarang gratis dari Pemda sampai ya. Nah, kalau memang itu bisa digaungkan, kalau bagi saya satu hal aja sih, kalau memang kita mau menerapkan yang hal yang sederhana saja, gereja dapat membantu orang-orang yang membutuhkan atau ingin mau menerima beras atau kebutuhan sembako yang lain dari gereja, silakan aja. Dan saya rasa itu dampaknya cukup besar, walaupun kelihatannya sepertinya kecil. Tetapi kita mau melihat di situ bagaimana kerjasama tim yang bekerja sama dalam hal tolong menolong. Mulai dari situ nanti bisa saja menjadi tolong menolong yang lain dalam bentuk gereja bisa berkembang. Tapi kalau kita memang mau komitmen, bisa saja hal yang dua ini membantu dalam untuk sekolah anak-anak maupun
bantuan beras oleh Dewan Diakonia, barangkali lebih mungkin disosialisasikan lebih baik. Karena mungkin jemaat sebenarnya juga tahu atau memang pernah mendengar, tapi hanya sekali-sekali saja, terutama pada akhir tahun pada waktu dibacakan berich ya. Oh ada rupanya ini, oh ada ini gitu. Tapi kalau dalam sehari-hari atau dalam itu kurang terdengar. Atau saya yang memang yang kurang memperhatikan, nggak tahu juga ya. Tapi mudah-mudahan kalau memang satu atau dua hal ini memang mau kita tekankan sebagai aplikasi dari pertanyaan week kita dari firman Tuhan yang hari ini, saya lihat tadi dari kesimpulannya tadi saya lihat yang dibacakan Pendeta Amang Silitonga, marilah saling membantu dan menolong sesama kita, begitu dari kesimpulannya. Jadi saya pikir dari kesimpulan ini bagaimana kita terapkan di gereja kita satu dua hal yang sederhana yang untuk penerapan dari firman Tuhan, kesimpulannya yang pertanyaan week pada hari ini. Terima kasih. Mulai tema di Amang ya, jadi itulah yang selama ini sudah berjalan si Amang, tetapi yang bantuan pendidikan dan bantuan beras itu sekali sebulan diberikan oleh gereja untuk orang-orang yang membutuhkan. Yang lainnya, yang pertanyaan yang kedua dari Inang Nyonya R. Tambunan. Di sini kan dikatakan tadi, yang pertama itu ditekankan bahwa kita hanya berbuat untuk orang Kristen saja, Naparjolo. Bagaimana dengan agama lain, begitu ya Inang ya? Kami persilahkan kepada penguan. Maksudku, ya. Kata Amang Pendeta, kita harus melakukan untuk semua, tapi di firman Tuhan di Alkitab kita, parjulu mabaik kamuna dengar tudongamuna saha porseaon. Itu kan ada itu kan. Duluan iya gitu. Iya, jadi kita harus saling mengasihi sesama dan semua lain di firman Tuhan di dokon parjulu kita harus lakukan kepada sesama. Seiman dengan kita. Aku mau ngomong pencet ya. Isena, dari Amang Inang ada yang mau menanggapi. Ini gimana? Rafa sama Opu mau ngomong nih. Ya Inang Herlina Utahayan. Oh iya, ya mau lihat selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Kita tetap fokus kepada judulnya ya, mewujudkan kesejahteraan bersama. Di sini ada disebut mengenai kesejahteraan bersama. Jadi kalau saya melihat dari sini sudah cukup bagus ya, dari Diakonia memberi bantuan untuk anak-anak asuh, untuk yang tidak mampu, untuk pendidikan. Dan mengenai ekonomi juga sudah terbantu dengan beras dan uang. Nah, kalau ini dijalankan dengan benar, saya rasa sudah cukup bagus ya. Dengan komitmen seperti ini. Tetapi untuk lebih melihat ini, mungkin dihimbau kepada si tua yang lebih mengetahui keadaan daripada warga-warga di wilayahnya. Misalnya si tuanya melihat kemampuan dari ibu ini atau bapak ini, terus kekurangan daripada si ini. Jadi memang sedikit aktif ya ini penatua dari gereja untuk melihat kondisi daripada week masing-masing. Nah ini akan terbantu untuk memenuhi kebutuhan daripada orang yang tidak mampu dan yang mampu. Di sini kita akan mendapat suatu kesejahteraan bersama apabila ini dapat dijalankan dengan baik. Sekian, terima kasih. Mulai tema Dinang Yarlina Utahayan, betul nih dok Dinangi, untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Jadi Boydo setiap week sintuanya memereng keadaan setiap ruasnya. Jadi di setiap ruas itu adong kekurangan, mempunyai kaya. Jadi antara sesama week juga boleh saling. Jadi di sini masuk matul Dewan Diakonia boleh.
Jadi ini nada tapaido sian hita sude asa saling menolong, saling membantu, khususnya di jemaat dan gereja HKBP Kernolong. Itu nak ditekankan di sana. Nah, saya Amang Manurung mau memberikan tanggapan. Segitu aja deh, yang penting ngomong kan. Dindikan lagi ya. Pak Juru akan ruas dah inang melate mak. Iya. Bu Idon, oke lah. Kalau diminta sian awate. Halo. Ya, Amang Manurung, silakan Amang Manurung. Ini hanya tambahan. Memang judul Nats kita malam ini sangat bagus sekali di dalam kehidupan kita. Di sini di garis bawahi kita harus ada kepedulian. Kepedulian di dalam kita hidup bermasyarakat secara umum dan bergereja juga kita harus bisa peduli. Masalahnya kita ini kalau kita merasa kita adalah diajar oleh Tuhan untuk membagi berkat yang kita dapat bagi orang yang membutuhkannya. Nah untuk itu ya kita harus bisa kepedulian untuk sesama kita jemaat dan untuk di dalam luas kita di week masing-masing. Jadi itu aja Inang tanggapan saya. Melate Mak. Melate di Amang Manurung. Jadi kita di Dokon Naking kepedulian di dalam hidup bermasyarakat, khususnya juga yang paling kecil ininya sempit, lebih sempit lagi di week kita masing-masing. Semoga ini kita bisa mewujudkan dan kita peduli untuk mensejahterakan anggota jemaat kita. Adong musia manginang? Ainang Sintuanya Hasibuan, silakan Inang. Mbak dikit Inang. Ya Inang Sintua Hasibuan dulu ya Mang ya. Salam. Shalom Inang. Saya boleh tambah Inang? Oh. Sintuanya Hasibuan. Katanya di Inang moderator. Siapa nih yang ngomong sekarang? Inang Sintua. Inang Hasibuan. Oke, Nang. Mau latih mah di Inang moderator. Tadi sudah banyak masukan-masukan yang bagus dan memang itulah yang dikehendaki Tuhan. Judul ini memang topik hari ini mewujudkan kesejahteraan bersama, tolong menolong, keadilan. Molo talaksana honon sejahtera mak. Ale holang madok doh rasa namura. Kita harus tolong menolong, kita harus adil, kita harus kepedulian. Pelaksananya ini susah-susah gampang. Benar, di gereja kita memang sudah sebagian besar sudah dijalanin. Tapi tadi ada satu masukan dari Inang Utahayan, Inang Sikumeang Berutahayan. Salah satunya tadi ada masukannya mendata setiap perwi yang kurang mampu. Nah, seandainya kita data, apa iya bisa kita tolong seininya dengan materi doang. Nah, yang kedua, kalau kita tolong hanya sekali doang, 2 bulan atau 3 bulan, selanjutnya bagaimana? Kan tentu perlu pembinaan. Tidak hanya materi doang. Jadi kayak ini juga, batas kaya ini saya rasa, gimana ya? Yang namanya kaya itu batasnya seperti apa sih? Relatif. Dalam firman Tuhan
disebut melo adong baju sada dua lema sada tua kana kurang. Melo adong jabum, iya bisa kita memberi kalau ada satu. Belum kan? Terus dan selanjutnya. Jadi batas tolong menolong ini, batas kayak ini kita juga belum tahu yang mana. Kemampuan kita seberapa. Tapi bagus memang tolong menolong ini. Cuman yang saya pertanyakan, sebatas apa sih yang kaya? Sebatas apa sih yang harus ditolong menolong? Sebatas apakah memang kita bisa menolong berapa bulan, berapa tahun? Nah, tongdo maul kurasa ale memang bagus kita menolong. Cuman ada kalanya kita sudah menolong, tapi tetap tidak peduli. Ada waktu seperti kita menjalankan bansos ya, berapa kali tuh? Ada kalau nggak salah ada berapa 5 kali apa? Yang saya lihat udah kita kasih melalui gereja, tapi kepeduliannya di gereja masih kurang. Nah, imajolo batas tolong menolong. Tadi pertanyaan ini nang Nyonya Tambunan Majunta, firman Tuhan menyatakan, perjolo mahamu manolong nasaha persiaon. Alai di jamitan yang pendeta nakani iko sudeda. Tohode inang iko perjolo do hita menurut tahu kami nasaha persiaon. Jangankan nasaha persiaon. Mungkin perjolo do hita menolong diriton tentu keluarga kita. Jadi saya setuju dan kemudian baru sesama agama apapun itu bagus kita menolong. Jadi hiraiman nabohi ulian masukan inang malate. Ya. Mulai tema di nang hasibuan naking mengalian masukan mengenai kesejahteraan bersama, tolong menolong. Kemudian disodidokon sebatas apakah orang yang kaya itu, menurut saya orang yang kaya itu dah orang yang suka memberi. Kita kalau kekayaan itu kita nggak bisa jadi orang yang kaya, tetapi kaya di mana sekarang? Kaya di hadapan Tuhan yang suka menolong, yang suka memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan juga. Kemudian di sini kepedulian kepada orang yang kurang mampu sebatas apa itu nanti kita bisa lihat karena memang kadang juga melihat dari keuangan gereja. Tetapi jika kita di dalam pertanyaan ini kita bisa komit memberikan dan menolong itu bisa teratasi ya. Jadi kita harus nggak harus banyak uang memberi menolong orang. Orang walaupun seperti yang Inang bilang katakan tadi, kalau ada 2 bajunya berikan 1. Kalau hola 2 baju itu bukan orang kaya, tapi kalau dia sudah memberikan itu adalah suatu kekayaan yang memberikan menolong orang lain. Demikian tanggapan dari Amang Hutagalung, silakan Amang. Iya Inang, terima kasih Nang. Jelas nggak suara saya Nang? Jelas Amang, silakan Amang. Oke. Terima kasih. Mohon maaf agak telat tadi ya Inang dan Amang. Ini hubungannya dengan diakonia sosial. Sebenarnya menurut saya sudah kita jalankan beberapa, tapi dengan sumber-sumber keterbatasan. Nah, saya pikir ke depan di program kita 2021. Kalau kita hanya mengandalkan kas gereja, RAPBG gereja, saya pikir cakupan daripada sosial ini akan terbatas. Jadi sosial kita selama ini, mohon maaf saya katakan kebanyakan, itu hampir 200 jutaan itu menggerogoti keuangan. Jadi istilahnya kalau kita mau memang benar-benar melayani
diakonia sosial di sini harus berusaha, harus mencari sumber dana, nggak boleh hanya membagikan saja. Yang selama ini hanya membagikan. Nah, di beberapa gereja ada beberapa diakoni sosialnya membuka pintu-pintu pos pemasukan, membuka palang merah, membuka donor, program 5.000 perak seperti di Sudirman. Mereka mengumpulkan dana untuk itu gitu. Jadi akhirnya cakupannya banyak. Kalau dikatakan tadi memberi, kalau nggak ada uang nggak memberi namanya. Mohon maaf, kita bicara memberi sesuatu. Jadi kalau kita mau beli beras tentu ada uang, nggak bisa nggak ada uang. Mau beli gula atau minyak harus ada uang, nggak bisa nggak gitu. Nah kita butuh itu. Oleh karena itu supaya cakupannya makin banyak ke depan, diakoni sosial harus berusaha, nggak bisa hanya duduk, membagikan, harus mencari sumber dana yang lebih banyak lagi supaya cakupannya tentu dengan meminta bantuan jemaat dan seluruh peralatan kita berusaha mencarikan dana untuk membantu gitu kira-kira. Jadi kalau kita masih menggunakan metode lama, hanya menggunakan anggaran-anggaran huria, keterbatasan itu akan menjadi penghalang buat kita. Jadi ke depan kalau kita memang mau berbuat sesuatu seperti itu tadi, ya kita harus memang menggalang dana tentunya di luar daripada sumber-sumber gereja yang resmi ya. Jadi kalau kita hitung-hitung misalnya sosial huria untuk misalnya orang sakit, orang meninggal aja kita nggak bisa cover. Itu dari anggaran semua. Apakah itu dari jemaat? Banyak kalau kita hitung-hitung. Nah, supaya lebih bagus ke depan, itu diakoni sosial itu harus memang membuat satu penggalangan, acara, kegiatan, atau apapun untuk mendapatkan dana. Tujuannya bukan untuk membantu anggaran huria, bukan. Tapi untuk diberikan kepada jemaat ditambah dengan dari anggaran huria. Itu kira-kira kalau boleh masukkan ke depan 2021, mudah-mudahan itu bisa kita lakukan. Supaya jemaat kita makin banyak yang kita bisa beri. Itu aja dari saya mungkin. Terima kasih. Si masukannya Mang Jimer boleh. Jadi untuk yang beasiswa itu ada yang setiap bulan memberikan, walaupun Betul. itu. Kemudian untuk diakonia sosial kan dari jemaat itu setiap tahun itu diberikan. Ada khusus kan diakonia sosial walaupun kurang tidak seberapa. Untuk sakit dan yang meninggal itu kan kita nggak tahu rencana Tuhan. Jadi kita itu sebenarnya. Jadi nanti bolehlah kita kerjasama semua aja Sintua untuk menambah untuk menambah kas diakonia ya. Jadi bukan hanya tugas dari ketua diakonia tapi juga itu tugas dari MP, juga boleh dari tugas kita semua Sintua di gereja HKBP Kernolong. Dan juga untuk jemaat kami juga kami juga berharap supaya bisa saling menolong dan memberi. Boleh diberikan setiap bulan, ada juga boleh untuk seksi pendidikan atau untuk diakoni sosial. Kami persilakan lagi Amang Tampu Bolon. Silakan Amang. Mau lihat tema di Tuhan. Bui kita pajupang buhi. Walaupun hanya melalui layar telepon, layar komputer, hebat di teknologi. Sobu sihol mamereng ke jemaat. Mamereng amang Utagalung, sehat-sehat kita. Hati amang Utagalung. Amin. Habis Amin. acara Parheheon 101 tahun ulang tahun AKBP. Jadi menarik judul mewujudkan kesejahteraan bersama. Secara ekonomi, menurut satu teori ekonomi, kesejahteraan itu tidak akan pernah bisa terwujud. Mengapa? Karena kesejahteraan itu adalah terpenuhinya kebutuhan oleh setiap orang. Kebutuhan itu tidak terhingga. Kebutuhan dasar. Kebutuhan itu tidak pernah terpenuhi. Tidak bisa dipenuhi karena satu dipenuhi berangkat lagi, makin tinggi lagi, makin tinggi dan seterusnya. Barangkali yang dimaksud di sini
kesejahteraan itu terpenuhinya kebutuhan dasar, misalnya mangan, gitu kali ya. Barangkali ya, saya nggak tahu. Nanti mohon ada penjelasan, pencerahan dari yang berwenang. Kemudian kata bersama. Bagaimana kita mewujudkan kesejahteraan bersama? Sejahtera, definisi sejahtera buat seseorang, katakan menurut saya, akan berbeda menurut Amang Hutagalung, akan berbeda menurut Amang Dr. B. Siregar, berbeda dengan si Tere. Nah, yang kita mewujudkan bersama ini kayak apa gitu ya? Terus pertanyaan lanjutannya lagi, kalau kita breakdown, tadi berkembang pemikiran bahwa mewujudkan kesejahteraan bersama di lingkungan jemaat HKBP Karnolong. Padahal kita mengerti bahwa kita artinya pribadi lepas pribadi, mempunyai keluarga. Mololobiat diau, tu bisa doleanok ku parjulu. Tu gereja kah? Tu jemaat, tu dongat jemaat kah? Atau tu keluarga dekat? Misalnya kepada adik, ito, atau kepada orang tua. Buhano menjelas sono. Tu bisa do parjulu, tu gereja do asa sejahtera au do gereja kan mewujudkan kesejahteraan tadi kan, sharing, berbagi. Atau kepada rekan-rekan jemaat, atau kepada keluarga inti kita gitu. Kalau saya melihat bahwa kok kayaknya terkadang setabi dialek Batak, si Batak lebih penting orang lain daripada keluarga. Mula orang lain kita tarida gitu ya. Wah, burjuro si anu abah, burjuro si tapu bolonan, misal gitu ya. Alai masalah ini di keluarga inti. Itona sohai pareso, abangnya dakyai yurupi, anggina dakya buat. Nah, ini mohon pencerahan kepada yang berwenang, mungkin Amang Padi atau siapapun, barangkali satu paham kita. Kemudian dalam kenyataan diakoni sosial, setabi, mau lebih lereng dalam kenyataan, partording di bantuan tidak tepat sasaran. Sipata dilihat do bantuan tunalubian, iya nahurangan yang seharusnya dapat tidak dapat gitu. Contoh, ya do tiki di rapat huria huzukun. Ada definisi nih beasiswa, bantuan di beasiswa. Sulit menjelaskan definisinya, tetapi dikasih gitu. Dan transparansi juga penting. Sehingga menurut saya, kesimpulan pertanyaanku tapi tidak dicatat oleh moderator. Kesimpulannya jadi begini. Kesejahteraan, mewujudkan kesejahteraan bersama tidak hanya dalam bentuk pemberian kebutuhan dasar, seharusnya sih yang lebih penting daripada itu, kita bawalah semua jemaat berdoa. Ibaga setangyak. Masih hol doa secara pribadi gitu ya. Ada juga orang do tim doa di gereja tahun nama yakon si songonon. Masih hol doa misalnya mame daku boto. Siapa tahu saya kurang tepat. Maka parhalado atau partohonan tetap martangi yang khusus gitu loh. Dilanggatani atau di gereja kita di luar hari-hari Minggu gitu ya. Entah Sabtu pagi, entah Sabtu malam, berdoa di situ sejam gitu. Menghidup Tuhan. Asa akan sejahtera sudah, sehat sudah, pikiran positif untuk menjalahi
ari-arina siganupari. Atersonima, mohon maaf walau orang berkenan, walau orang malu pahami pasahaton akka sisukuno. Nah orang lebih mulia tema, sonima. Mulia tema di amang angguna naking mangalean padapot alai distor di dokon naking pertanyaan na parjolo molohita lobian. Itu atau lobian itu kepada siapa yang duluan kita berikan, kita bantu, apakah kepada keluarga, kepada orang lain. Molo menurut aku itu tergantung orangnya ya. Kita tidak boleh memaksakan orang harus ke keluargamu pertama atau ke gereja, itu tergantung kepada hati nurani masing-masing kalau menurut saya. Kemudian yang kedua mengenai diakonia sosial partonding nih bantuan tidak tepat sasaran tiki molo bantuan nih sian hudapotami sian sintuawik dan yang anak perjolo itu adalah anak yatim anak yatim atau naso molo yatim dan adong karejo nih orang tua, jadi itu sian sintuawik masing-masing. Jadi nggak diboto situawik nana isena boy ditolong. Jadi dang langsung tuh diakonia sosial ya. Kemudian yang kedua mewujudkan kesejahteraan tidak hanya membantu kebutuhan dasar, kebutuhan utama seperti makanan, tetapi kebutuhan Nerok Niamang seperti tim doa sebenarnya masih tetap ya di di Molohita misalnya setiap hari Senin memberikan siapa yang ingin didoakan. Boleh. Udah ada nomor teleponnya Inang Bibel Pro. Boleh kok. Jadi itu ada. Kalau dulu sebelum pandemi tetap ada tim doanya di setiap hari Senin apa Sabtu ya, lupa saya. Tapi kalau sekarang mungkin enggak. Tapi kalau ingin didoakan tetap boleh berhubungan dengan Inang Bibel Pro dan juga Amang Pendeta dua-duanya ya. Itu aja mungkin tadi yang dari Amang. Jadi pertanyaannya mololobian kepada siapa yang duluan kita kasih. Kesejahteraan berbeda mewujudkan kesejahteraan di HKBP Kernolong. Maksudnya kesejahteraan yang mana? Yang kita duluan itu ya tadi Amang ya. Maaf molo kurang lengkap. Semahita Musea Manginang nah menanggapi Inang Hana Saragi, silakan Inang. Ya Inang, mau lihat Inang. Molo hu payuti sudah Pak ada penjelasan tanggapan dok aka pertanyaan sian kita na pengudison. Jadi di pendapat saya atau pemikiran saya, molo tajaha judul nih garis besar nih Natsta malam on peringatan kepada orang kaya. Jadi Jakobus menyoroti pribadi setiap orang kaya. Dikatakan, hai kamu orang-orang kaya, menangis dan merataplah. Seakan-akan orang kaya itu salah. Padahal kaya tidak salah, tidak berdosa. Karena Tuhan sendiri menginginkan kita kaya, makmur. Dan kemakmuran itu dipakai untuk menjadi berkat. Bukan hanya untuk kita, tapi kepada sekeliling kita, terutama tadi sebenarnya dokoni Inang Tambunan memang ada itu di Alkitab kita parjoloma tudonga musaha porseaon. Jadi manarihon donga saha porseaon. Jadi kalau menurut saya di sini yang paling disorotin Yakobus ya adalah pribadi kepada orang tiap kaya, bagaimana dia mempergunakan kekayaannya itu. Diberikan Tuhan kekayaan kepadanya, bukan hanya untuk memuaskan hati dan keinginannya sendiri, tetapi hendaklah kekayaannya itu dia pergunakan untuk mengembangkan perluasan Injil dan menolong orang yang memerlukan bantuan. Tentu seperti ada yang di persepuluhan, persembahan, dan yang lain. Jadi yang utama kalau saya lihat di sini disorotin Yakobus adalah bagaimana setiap pribadi orang kaya mempergunakan kekayaannya itu. Dia jangan dikuasai oleh kekayaannya itu, tapi dialah yang harus mengendalikan, dia dipakai kekayaannya itu untuk perluasan Injil dan menolong orang.
baru terwujudlah tadi itu mewujudkan kesejahteraan bersama itu. Jadi yang terutama adalah pribadi dari setiap orang kaya. Tapi kita juga bisa mengerti, kita juga belajar bahwa kaya itu bukan hanya sekedar kaya di harta, tapi di hati nurani. Karena kita juga bisa memberi, misalkan ada yang perlu bantuan, pertolongan, apakah itu saudara kita, apakah teman, bukan karena kita berlebihan atau kita kaya, tapi kita memberi sebagian dari yang ada pada kita supaya mereka tertolong. Jadi bagaimana si kaya mempergunakan kekayaannya itu untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tarsongoni marainang, mau lihat deh. Mulai malinang hana saragi nau mangaleon tanggapana jadi sonaking didokon judulnya itu peringatan kepada orang kaya. Jadi sebenarnya bukan orang kaya. Di sini boleh juga kaya iman dan kaya harta, tetapi hartanya digunakan untuk membantu dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, iya. Demikian ada mungkin ada tanggapan lagi dari kita mengenai nas malam ini. Kalau tidak ada lagi, kita persilahkan. Mohon izin, Inang. Iya, Amang. Sebelum dijawab Amang Inang Pangulan Agok Tiki, tarik untuk suku-suku na Inang nang situa nyonya tabunan baru si majutak perjala sirap. Memang tersurat doi di Galatia onom, hetsia saat di 10. Tetapi kan kondisinya kita tidak selalu berada dalam posisi seperti itu. Saya seorang owner satu perusahaan. Adalah tidak adil jika saya memilah-milah karyawan saya antara Kristen dengan non-Kristen. Misalnya, yang Kristen gajinya naik 10%, yang non-Kristen gajinya naik 3%. Wah, makin berdosa itu. Makin berdosa lah. Dan itu bisa berujung ke kehancuran perusahaan kepunyaan saya. Itu kan konteksnya mungkin berbeda dengan apa ya. Apalagi kalau udah nyata-nyata di depan kita itu non-Kristen. Asisten rumah tangga saya misalnya dari Majalengka, dari mana. Masa saya harus memilih orang tetangga, asisten rumah tangga orang lain yang kebetulan Kristen gitu loh. Apa hubungannya? Peduli kesejahteraan ART-nya rumah tangga pada saya kan seperti itu. Konteksnya Paulus berbeda di surat Galatia. Dengan kehidupan sehari-hari itu bisa nggak nyambung gitu. Mungkin Abang Pendeta nanti Nang Bible Pro bisa menerangkan konteks apa yang dilihat Paulus di Galatia sehingga dia menulis surat seperti itu. Saya lebih konsen kepada perkataan Tuhan Yesus, donganmu jolma, pokoknya yang penting jolma gitu loh. Mau apapun itu, mau Silo, mau Hindu, Buddha, Konghucu, kita harus bersikap adil ke mereka. Kita harus juga, kalau kita punya potensi mensejahterakan siapapun, ya disejahterakan. Dan saya tidak akan memilih mensejahterakan asisten rumah tangga orang lain daripada asisten rumah tangga saya, karyawan saya daripada karyawan orang lain, seperti itu kan. Memang kita nggak bisa memakai Alkitab ayat per ayat, comot sana comot sini, seayat tanpa melihat konteks secara keseluruhan. Itu akan keliru, bisa jadi sesat. Seperti halnya misalnya konteks di Hesekiel itu berlaku untuk semua, bukan golongan per golongan. Hesekiel melihat untuk berlaku adil buat sesama siapapun itu. Dan itu nyambung dengan ajaran Tuhan Yesus.
Karena Tuhan Yesus juga sebenarnya tidak membawa agama kan, ajaran aja. Manusia aja yang membuat itu menjadi Kristen seperti itu. Artinya kalau kita mengikuti Paulus tanpa melihat konteksnya, kita akan jatuh ke dalam pembeda-bedaan bukan sesama manusia lagi. Bukan jadi kesejahteraan itu bukan buat kalangan internal aja, buat sesama manusia. Tuhan ya, Mang, hilang suaranya. Orang Kristen sendiri ada yang kelaparan menyalurkan bantuan ke orang lain. Di sini mungkin seperti itu. Itu kan Paulus dalam konteks di situ adalah putus lagi emang suaranya. Lanjut aja lah. Emang Pangaribuan suaranya terputus. Kita lanjutkan aja. Ya, mungkin dari saya dulu, Nang. Ya, dari Amang Nenggolan. Mang. Jadi mula tema di kita salhutna na perjolo mungkin mengenai konsep perjolo do tudongata saporsaon daripada tuna asing. Kalau saya melihat itu adalah dalam perspektif kedekatan sebenarnya. Logikanya itu mungkin lenot tu halak na satinadam mula tu halak na jonok peita dang bui mangalehon. Tidak bisa membantu yang dekat. Dekat ini kan bisa dekat secara rohani, secara emosi, secara sosial. Imatong, jadi malah memereng itu konteksnya adalah dalam perspektif kedekatan kita di dalam hidup ini. Ya. Jadi pasti saya lebih dekat dengan sahuriaku daripada dengan sahuriani halak. Malah tu dengan aku sahuriaku, misalnya dang boya mangalehon do dengan itu impossible, adalah sangat jauh kemungkinannya halak naso ni dekat pita boy mangalehon. Ima malah perspektif na. Jadi do nau bereng kondisinya na do ni Paulus. Ale molo adong do dihita bah konteksnya mengasihi, manang memberi bantuan pertolongan itu memang konsepnya sama dong. Songon orang Samaria, dang joli sukun kan, dong aku sagamo doang menang nadaong, dang joli sukun, saya tolong. Maka menolong itu adalah universal, semuanya. Alai molo dalam hal membantu sonon, perspektifnya pasti kita lebih mengenal yang akan kita bantu dulu teman kita atau sahabat kita atau dengan support syata. Ima molo perspektif nadang mungkin membantu halak menolong kalak na usah tindak dan HP na tindak dapat dang ditolong. Mungkin agak berbeda dong nedoknya amang tampu bolo nak kaningan sering nolak kita lah batak mungkin tu halak nalajo dibantu HP keluarga na daong dengan suatu keinginan manang sadar atau tidak sadar berbeda mula mengalir tu keluarga dan tarida ale mula mengalir tu hal itu tarida mungkin berbeda perspektif kalau itu yang saya lihat imana bereng mengenai sesama lebih dulu dengan support syata na bantu nah padua konmu mungkin na tabereng na kaningan diskusi sudah dimulai dari amang dokter tadi apa yang bisa kita lakukan. Nah selalu saya bawa dalam konteks keseharian saya juga ini apa yang bisa kita lakukan. Jangan tanya apa yang bisa dilakukan orang. Idon suku-suku ni amang dokter nekani apa yang bisa saya lakukan. Nah, baru diperluas apa yang bisa kita lakukan.
Nah, kembali kepada pertanyaan ini, suku-sukunya amang tampu bolon nakaningan, tampu bolon non dokter, agak beda, non dokter mau nama ngata amang tampu bolon. Isi mana pergolo, sila ono tamuladong neng mengaleo kita. Nah, itulah perlunya lembaga gereja manang diakonnya. Diakonnya yang menyiapkan. Pertanyaan berikutnya mungkin, sering do diakonnya salah, tidak tepat sasaran. Yes, itu ya. Alai, mari kita perbaiki itu kan. Asa tepat sasaran di mana. Jadi, idot tengah sana kan mulai dong do songoniron, adong man lembaga yang membuat kita itu jangan kebingungan. Tu isi do perjulianokku. Alani suku-suku no gak bilang jadi kita mengalean. Alai bingung nih dia mah perjulianokku. Nah, oleh sebab itu ada lembaga yang dibuat mungkin soal di gereja, diakoni mungkin bisa diperluas do aka model-model yang lain. Ima mungkin molona tado mengenai pertanyaan-pertanyaan kaningan. Nah lain mungkin molo tungpe idok amak inang situa nanya sebuah nakaningan mata leonyan aka bantuan sosial ada dangarong dope tongdo dangarong peduli. Mungkin ada suatu perspektif keimanan kita mau menolong orang itu harus ikhlas. Ya, pertanyaannya menolong orang adalah karena kita sudah lebih dulu ditolong. Asa dan gabe asa imana gabe burju muse manang gabe itu berarti ada sesuatu di balik pertolongan kita itu. Soal itu adalah karunia Tuhan asa gabe burju imana asa gabe denggan. Leunang mahita berhenti untuk menolong alana sob ubadupe mana misalnya. Jadi kita menolong itu karena kita sudah lebih dulu ditolong. Bukan asa berubah gimana misalnya. Dan meloido bui mahadu kita berhenti menolong orang karena talia sekali dan berubah. Baik berhenti kita. Apa yang pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti untuk kita. Selalu ada dan selalu baru setiap pagi. Berarti kita harus tetap melakukan pertolongan. Ima mungkin banyak perspektif yang bisa kita gali. Kredit union, saya sampai sekarang belum mengerti kredit union kita di HKI Pekernolong. Nantilah mungkin kita akan perbaiki. Kredit union itu sangat full power untuk memberdayakan ekonomi umat. Ini amang situa besiregan nakaningan mulai gereja Katolik itu melebihi bank. Sudah melebihi bank. Mengalahkan bank. Suku bunga depositonya lebih mengalahkan bank, ale mengalah kredit mengalahkan bank. Mau bunga di bank 15%, kreditnya gimana bu 10%. Kenapa Betul. Itu bisa terlaksana dan berkembang? Ima mungkin karena itu dikelola dengan baik. Jadi mungkin ke depan mungkin bisa kita komit bersama lah untuk melakukan perbaikan-perbaikan di kredit union. Jadi ima mungkin pendapat siap kami. Jadi nah terakhir, kesejahteraan dan kekayaan. Itu dua hal yang berbeda itu Amang, Inang. Di Alkitab ini disebutkan, molo kemana kamu saya buang, kata Tuhan dalam kitab Yeremia tadi, ya, hadirkanlah kesejahteraan di sana. Bukan hadirkan kekayaan, tapi hadirkanlah kesejahteraan. Di mana, di kota di mana kamu saya buang. Dalam perspektif Songari, kekinian mungkin dang dibuang behita. Tapi di mana kamu tempatkan, di mana kamu mangarato, di mana kumbar huria, hadirkanlah di sana kesejahteraan. Nah, ini mungkin siang kami Amang Inang, jadi yang lebih fokus mewujudkan kesejahteraan bersama di mana kita berada saat ini. Mulai tema di Inang moderator, saya kembalikan ke moderator. Mulia tema di Amang Nenggolan mau memberikan godang masukan ya diskusi kita semakin menarik. Mohon maaf tadi Nang, saya terpotong sedikit. Iya, Mang Pangaribuan. Hanya satu kalimat tadi, satu kalimat aja yang kurang. Jadi konteksnya Paulus menuliskan itu ke jemaat di Galatia sebenarnya menurut saya nih, Amang Pendeta bisa koreksi, itu dalam konteks melihat orang jemaat Yerusalem yang miskin itu kan jemaat termiskin di situ jemaat Yerusalem, Korintus, Galatia segala macam, Filipi itu lebih kaya dari jemaat Yerusalem. Kenapa jemaat Yerusalem miskin? Karena mereka lebih tertindas karena di Yerusalem lah
kekaisaran Romawi itu berada. Jadi mereka tertindas mencari nafkah lebih sulit. Itulah konteksnya, sehingga Paulus menasihatkan seperti itu di surat Galatia pasal 6 ayat 9 ke 10, melihat jemaat Yerusalem yang lebih lemah, lebih miskin karena lebih ditindas oleh kekaisaran itu. Jadi bukan bisa dipakai ke segala konteks gitu. Artinya kita bisa berlaku tidak adil jadinya kalau kita memakai konteks Paulus di kekinian. Mulai gudang madi nang moderator gak bisa HP nih down laptop tuh. Oh ya, mulai tema di masukan ya Mang Pangaribuan mengenai yang pertama kita bantu. Today boy dota tolong ya, menolong sesama, tetapi kita harus menolong seiman kita dulu, seperti yang Mang tadi bilang, melihat dari jemaat Yerusalem yang miskin, yang tertindas. Jadi Yakobus di Galatia menuliskan hal tersebut. Dia Mang nenggolan juga naking dirokon apa yang kita lakukan dan jangan apa yang orang lain bisa lakukan. Itu yang pertama. Jadi jangan kita melihat orang lain harus melakukan, sementara yang utama itu apa yang harus kita lakukan, bukan apa yang harus dilakukan oleh orang lain. Jadi kemudian yang kedua, menolong itu tidak harus mengharapkan imbalan karena apa? Mengharapkan balasan, tetapi karena kita sudah pertama ditolong oleh Tuhan. Nanti demikian hasil diskusi kita, mungkin akan kita serahkan peserta mima Parjoloto Inang Bibel. Inang, masih ada. Tere belum dijawab. Pertanyaan Tere belum ada yang tanggapan ya? Oh, si Tere tadi ya? Iya, yang mengapa ada orang kaya atau orang yang mampu gitu menolong orang, malah kena orang kaya malah kena musibah. Apakah karena uang yang didapatkannya dengan cara yang salah? Tidak halal ya. Itu bagaimana begitu? Kenapa begitu? Iya. Ada yang bisa memberikan tanggapan, Amang Inang? Ya memang kalau udah motifnya salah. Karena kan kalau orang menyumbang begitu atau dia memberikan bantuan dana misalnya, apalagi misalnya kan uang itu sudah didoakan begitu ya, didoakan supaya ya enggak mana kita tahu uang itu dari mana kan, jadi sudah masuk kantung persembahan misalnya, sudah masuk ke peti persembahan, didoakan jadi berkat lah kan begitu. Ya, tadi dari Amang Binsar bagaimana? Amang Binsar Siregar. Ya, jadi idealnya kan harus motivasinya juga bagus. Motivasi menolong tadi sudah jelas kan, bahwa sebetulnya kita menolong orang tujuannya apa? Tujuannya kan di situ yang terutama adalah menolong orang agar orang itu bisa menolong dirinya sendiri. Tapi kalau ini kan kalau seperti tadi motif menolongnya belum jelas mungkin ya, karena sumbernya saja ya dia barangkali karena merasa ada kan model si itu Robin Hood manak usianan alien lahu mengurup itu sah. Ya, jadi ya itu memang secara moral mungkin tidak benar. Ya, jadi kalau dia menanggung risiko ya itu memang sudah sepatutnya gitu. Ya, walaupun perbuatan baiknya ya tetap perbuatan baik, tapi kan bahwa bagaimana dia melakukan perbuatan baik itu menjadi tanggung jawab moral yang bersangkutan. Tapi ya, tadi saya ingin sebetulnya yang mengenai batas-batas sejauh mana kita menolong orang. Nah, memang kan pertolongan itu bisa akibatnya bisa membuat orang yang ditolong jadi tergantung. Jadi itu juga kurang sehat karena kita sudah kita tolong terus menerus sampai
tidak ada henti-hentinya. Nah, itu juga berarti ada kesalahan menolong. Tapi ada tujuan pertolongan itu harus membuat orang agar bisa menolong dirinya. Itulah ya sebetulnya tujuan yang benar. Kita menolong orang agar dia bisa menolong dirinya sendiri. Nah, jadi kalau ulaun parasini rohaun biasanya kita yang memberikan pertolongan ya untuk diri kita sendiri, puas kita sendiri, bukan untuk memperhatikan yang ditolong. Ah, kamu tolong, apakah efeknya pada yang ditolong? Dia tidak terlalu peduli. Tapi kalau yang berencana, diatur sedemikian rupa, terorganisasi, nah itulah nanti bisa memberdayakan orang yang ditolong. Jadi karena itu memang Dewan Diakoni harus punya program. Nah, salah satu sarana yang bisa memberdayakan orang dan tidak membuat malu orang yang ditolong adalah kredit union itu. Karena dia itu sebetulnya orang-orang yang masing-masing menyimpan, ya, kemudian dipinjamkan kepada salah satu. Dan kemudian ada jasanya. Jadi ketika dia meminjam, sebetulnya dia ditolong oleh teman-teman yang lain. Karena itu dia bertanggung jawab menggunakan pinjaman itu. Nah, disitulah kita tidak malu meminjam. Karena di situ pinjaman adalah pelayanan. Tapi pinjaman itu diarahkan untuk apa? Misalnya untuk yang produktif. Sehingga dia bisa diberdayakan. Itu sebenarnya prinsip-prinsipnya, makanya di gereja Katolik itu maju. Banyak sekarang banyak itu credit union, dia punya perusahaan-perusahaan juga, dan dia pengelolaannya sudah seperti bank, tetapi hubungannya tetap hubungan hati nurani tetap jalan. Jadi bukan seperti misalnya yang sangat saklik gitu ya, sehingga hubungan kemanusiaannya hilang. Karena itu uskup Jakarta itu dia mendorong itu semua gereja-gereja supaya punya kredit union. Nah itulah. Nah, tapi kita sudah lama, tetapi tidak ada partisipasi peran jemaat dan sebagainya, itu malah seolah-olah dia tersempil sendiri. Padahal itulah sarana yang paling modern, bisa menolong orang dan memberdayakan orang tanpa ada yang direndahkan. Ya, itu aja mungkin. Terima kasih, Nang. Melihat tema pendapatnya Mang Binsar Siregar Naking itu menekankan pada program kredit union memang di gereja Tangadong ya, dan juga jemaat juga sudah melaksanakan dan juga sudah ada yang simpan pinjamnya. Mungkin ada lagi Amang sama atau Amang Pendeta? Gue ada satu lagi. Wasatama atau Amang Pendeta. Inang Bibel Pro dulu ya. Inang Bib. Atau langsung ke Amang Pendeta Nababan. Oke, terima kasih buat Inang. Kami mungkin tidak akan menjawab yaitu pertanyaan-pertanyaan, tapi kami akan mungkin bisa menyentuh ke situ, tapi bisa jadi kami hanya mau memberikan masukan saja. Amang Inang semua, sebenarnya Yakobus di sini mengecam yaitu orang-orang kaya pada zaman itu. Tapi bukan kekayaannya. Yang dikecam itu adalah sikapnya. Itu masalahnya. Makanya dari awal kalau kita perhatikan tadi, merataplah, menangislah. Nah itu adalah resiko yang harus mereka terima karena hati mereka hanya terfokus kepada kekayaannya saja dan tidak kepada Tuhan. Padahal kitab atau renungan kita pada malam hari ini sudah langsung harus atau ini sudah ditujukan kepada akhir zaman. Nah, bagaimana dalam posisi seperti itu? Tentu arahan kita, pandangan kita adalah baiknya adalah kepada Tuhan. Tapi ini kan mereka itu ternyata
fokus mereka, hati mereka Kalau hanya pencetnya terfokus yang kepada harta berapa? saja. Kalau kita mau ngomong Kalau kita yang lihat nggak ada tadi, seperti yang garisnya kami ya. katakan tadi, bahwa Yakobus itu tidak mengecam yaitu kekayaan atau harta. Karena kita semua pasti menginginkan untuk menjadi kaya. Dan menjadi kaya itu tidak dosa. Abraham itu hidup dalam kekayaan. Tetapi dikatakan bahwa aku memberkatimu supaya engkau menjadi berkat. Itu Abraham. Nah, yang menjadi permasalahan sikap orang kaya di sini, mereka memperlakukan orang upahan, buruh, orang-orang di sekitar mereka itu dengan semena-mena. Bahkan tidak hanya menindas orang-orang yang lemah, orang kaya itu juga diidentikan sebagai orang yang sombong, orang yang serakah, dan yang memiliki kecenderungan itu yaitu mereka yang suka berfoya-foya. Nah, ini yang harus dijauhkan daripada sikap yang seperti itu. Karena yang mau dijelaskan oleh Yakobus adalah bagaimana orang-orang di zaman itu bisa menjadi berkat. Tetapi sebenarnya bukan hanya khusus untuk orang kaya saja, pasti orang miskin juga jadilah berkat. Nah, sejauh manakah kriteria kaya? Kaya itu memang tidak ada ukuran kaya. Harus punya 2 rumah baru kaya, bukan seperti itu. Ada orang, dia tidak memiliki apa-apa, tapi hatinya kaya. Tentu itu yang diarahkan kepada kita. Kalau kita merasa, saya nggak kaya, saya biar aja orang kaya. Kapan kita akan melakukan kebaikan? Nah, tentu pada saat ini kita akan diarahkan pandangan kita adalah kepada Tuhan. Jika pandangan kita kepada Tuhan, tentu ajaran Tuhan yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan pandangan manusia, bukan pandangan dunia, tapi adalah pandangan Tuhan Yesus. Mulai dok dalam bahasa Batakna, tabay manguluton roha panguluhum, unang roha pamatehon. Siapapun yang berada di sekitar kita, baiklah kita menjadi berkat, roha panguluhon. Bagaimana hidup kita bisa menjadi berguna bagi orang lain. Molo di jemaat mula-mula, tentu itu dirasakan oleh jemaat mula-mula saat itu. Kesejahteraan itu benar-benar mereka rasakan. Karena memang adong dumutuna sida, hartamu adalah hartaku juga. Jadi memang di situ tidak ada setara yang rendah dan tinggi, nggak ada saat itu. Bahado kita na mangulu di bagasan holong di Yesus, mungkin tidak akan sama harta atau kekayaan yang akan kita miliki masing-masing, tetapi bagaimana kita ini bisa semuanya saling melengkapi, saling membangun. Kupikir oti-oti Italian itu akan membutuhkan, itu tidak akan mengurangi harta kekayaan kita sebenarnya. Asal mamora rohatai, olan ido. Molodang mamora roha, kalau kita tidak kaya hati, tidak kaya iman, sebanyak apapun harta yang kita miliki, kita tidak akan mampu untuk memberi. Itu dia. Tapi banyak orang, dia memang tidak memiliki apa-apa, tapi hatinya kaya. Itu yang paling luar biasa. Buang sama mora rohana, kenapa hatinya kaya? Karena memang dia menghidupi firman Tuhan. Jadi kembali mati kita kamanginang, dan pola padaron akahadonan yang siulahonota, yang pasti roh Tuhan yang mengajari kita untuk melakukan yang terbaik. Ido. Molo nadido ninang sirap naking, tentu di Galatia 6 ayat 10, kita memang disuruh untuk berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada khusus orang Kristen katanya. Memang konteksnya memang berbeda. Tapi soal berbuat baik untuk mensejahterakan, tentu sebenarnya kita dituntut untuk berbuat baik kepada semua orang. Kenapa kita berbuat baik kepada semua orang? Karena memang kasih Tuhan itu tidak membeda-bedakan. Siapapun kita. Mau kita sukunya, bangsanya, dan lain sebagainya, kasih Tuhan itu tidak membeda-bedakan. Kasih Tuhan itu universal. Moloboinan, holongta,
Di dia pehita mangalaka, tu dia pehita mardalan, toktong betapa duhun gabe pasu-pasu mahita. Ida nani arahon, menurut kami, marhita turkukon. Sadok, mamora mahita di hatani debata, asa mamora hita lahu mangurupi dohok mapahenda denggan, tu akan aku maliak kita. Mulai tema pinasah ma tu hala amang pendeta nababan. Mulai tema di nang Bibel Pro pasatami tomang pendeta nababan. Iya. Mulai tema di inang situa baru panggabean do di inang Bibel Pro. Jadi muaka manginang kita sudah di pertanyaan non. Nakiningan tajah turpu epistel takasdo dirok desi bahwa Allah memang menginginkan umatnya itu hidup sejahtera. Jadi umat yang telah dibawa ke pembuangan menerima surat pesan dari Nabi Yeremia agar mereka bekerja, gitu ya. Nah, itu dituliskan oleh Yeremia, dikirim suratnya untuk menjawab, sebab ada nabi palsu dari Yerusalem, Hananya. Hananya itu mengatakan begini, dalam 2 tahun ini kamu akan dibawa Tuhan kembali ke Yerusalem. Nah, jadi begitu singkatnya pembuangan itu hanya dalam 2 tahun menurut Hananya. Dia berbicara juga atas nama Tuhan katanya. Nah, jadi kalau memang hanya 2 tahun, ya kita tunggu sajalah berjalan waktu itu. Kita tahan-tahanlah kemiskinan ini. Kita tahan-tahanlah kesengsaraan ini. Bui magebisoni, pikiran ini akan terbuangi. Daido. Tetapi kan dari semula sudah dikatakan Tuhan melalui Yeremia, kamu akan menjalani masa pembuangan 70 tahun. Jadi mendengar atau mengetahui adanya yang disampaikan oleh Hananya sebagai nabi palsu begitu kepada bangsa yang terbuang, kembali Yeremia menegaskan masa pembuangan 70 tahun itu. Jadi kalau begitu lamanya seumur satu generasi ya 70 tahun, maka Allah menyuruh Yeremia menyampaikan pesan supaya umat yang dalam pembuangan itu bekerja, gitu ya, bekerja, bukalah perkebunan supaya hidupmu memperoleh hasil sejahtera, bangunlah rumahmu begitu. Ahana buyulahamu akan adinggan ulahumma. Dohot dope dokon tanya ko kamu mah inganan habuangan munai, huta habuangan munai. Sebab jika kota tempat kamu kubuang itu sejahtera, kamu juga akan sejahtera, gitu ya. Jadi kalau orang merindukan kesejahteraan, tidak terlepas daripada dia harus bekerja. Tidak cukup hanya menerima dari orang untuk kesejahteraan hidupnya. Jadi kalau dia hanya konsumtif begitu, dia bahkan menjadi beban, gitu ya. Seperti yang pernah dikecam oleh Paulus di Tesalonika. Ada jemaat yang tidak mau lagi bekerja, sehingga mereka menjadi beban bagi jemaat yang lainnya. Kasihan melihat mereka makan tidak makan begitu. Jadi beban. Nah, sekarang firman ini menekankan bahwa Allah ingin umatnya sejahtera. Sumber berkat bagi kita adalah Allah. Bahkan dikatakan dalam Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhan menjadikan kaya. Gitu ya. Jadi Allah itu sumber berkat bagi umatnya. Orang yang bekerja, berpengharapan kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan membuka peluang kesejahteraan, bahkan kekayaan kepadanya. Dalam ayat lain dikatakan, misalnya dalam Hagai 2 ayat 9, kepunyaankulah emas, kepunyaankulah perak. Nah, itu ya. Jadi Allah itu sumber kekayaan, sumber berkat.
Nah, kemudian di dalam nats renungan kita malam hari ini, yang disoroti atau dikecam oleh Yakobus itu penyalahgunaan kekayaan. Bukan kekayaan itu yang disoroti, tapi penyalahgunaan. Ada yang salah pada orang-orang pemilik kekayaan itu ya. Yang sangat jelas tadi disoroti itu satu, bahwa mereka itu menahan upah daripada pekerja-pekerjanya. Jadi pekerjanya sudah bekerja menghasilkan banyak kekayaan, banyak keuntungan kepada majikannya, tapi majikan menahan upah mereka. Dan memang kalau kita dengar-dengar banyak peristiwa-peristiwa, hal seperti itu banyak terjadi, itu ya, banyak terjadi. Tapi karena sudah zaman sekarang lebih transparan, lebih hati-hati orang yang mempekerjakan pekerja. Kalau sebelum-sebelumnya sering sekali itu, ya. Jadi kalau dalam umat Tuhan itu tentu harus disadari sikap demikian itu bertentangan dengan firman Tuhan. Misalnya ada yang telah diaturkan oleh Tuhan dalam Imamat 19 ayat yang ke-13 dikatakan firman Tuhan, jangan kamu tahan upah pekerja harian sampai esok harinya. Jadi setiap hari selesai kerja bayar upahnya, selesai kerja bayar upahnya. Ya. Kenapa? Karena mereka hidup, keluarganya, anak-anaknya hidup dari upah kerjanya itu. Kalau tidak diberikan majikannya berarti keluarganya kelaparan. Itu. Dan itu teriakan mereka itu sangat didengarkan Tuhan, dan Tuhan membela orang-orang yang tertindas. Demikian juga diulangi oleh Musa dalam kitab Ulangan 24 ayat 14-15 dikatakan, jangan kau peras pekerja harian. Apakah dia saudaramu? Apakah dia orang asing? Nah, pada hari itu sebelum matahari terbenam, kau harus bayar upahnya. Ya. Jadi yang disoroti Yakobus di sini ada orang-orang kaya, pemilik modal, mempekerjakan orang tapi mempermainkan hidup orang itu. Ditahan upahnya begitu ya. Kemudian orang kaya itu sendiri berpoya-poya gitu. Jadi dengan nada marah dikatakan kekayaanmu itu sudah membusuk. Ya, akan ada hukuman dari Tuhan. Kemudian kita arahkan dalam diskusi kita ini kesejahteraan bersama. Hendaklah juga orang-orang yang beroleh berkat, apalagi sudah beroleh kekayaan, kesejahteraan yang baik, hendaklah memahami apa maksud Tuhan dengan semuanya itu. Yaitu supaya dia juga berbagi kepada orang lain. Ya, berbagi. Kita tentu masih ingat di kota Yeriko itu ada orang yang bertobat. Yang semula dia itu kaya tapi kikir, dia bertobat menjadi kaya murah hati. Itulah Sakeus. Sakeus itu kan kepala pemungut cukai di kota Yeriko. Jadi dia itu seorang konglomerat. Nah, tetapi semula dia begitu, tidak peduli dengan lingkungannya. Kebetulan karena dia sebagai seorang pemungut cukai, orang juga selalu mengejek dia, menghina dia. Itu ya. Dianggap dia itu kerjasama dengan penindas orang Romawi. Tetapi setelah perkunjungan Yesus ke rumahnya, Tuhan Yesus berkata, Sakeus, turunlah engkau. Aku mau singgah di rumahmu pada saat ini. Dia sangat senang mendapat lawatan dari Yesus. Setelah mendengar pengajaran dari Yesus di rumahnya itu, lalu kata Sakeus, Tuhan, setengah dari kekayaanku ini akan kuberikan, kubagi-bagikan kepada orang miskin.
Dan siapapun di antara warga masyarakat merasa pernah kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi dia setelah berjumpa dengan Yesus, mendapat pengajaran, gitu ya. Kemudian dia sadar bahwa dia harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk berbagi berkat kepada orang-orang miskin. Lalu Yesus merespon itu. Yesus berkata, berbahagialah seisi rumah ini, sebab dia ini juga adalah anak Abraham. Jadi Sakeus yang telah berubah itu, yang telah bertobat itu disebut sebagai anak Abraham. Karena dia sudah melakukan kehendak Allah. Itu dapat kita baca dalam Lukas 19. Demikian. Jadi itu salah satu contoh. Salah satu contoh. Nah, kalau di sejarah gereja mula-mula itu di kota Kolose, Paulus ada menyebut seorang kaya di sana, yaitu Filemon. Filemon itu Paulus menyebut Filemon. Filemon itu terbuka kepada pekabaran Injil. Dia orang kaya, dia pengusaha, dia terbuka untuk pekabaran Injil. Bahkan di rumahnya dia membina jemaat. Adong perpunguan ni akan memuji Tuhani. Demikianlah hendaknya yang diinginkan Tuhan, orang yang telah memperoleh berkat itu menjadi pelaku-pelaku kemurahan hati. Ya, menjadi pelaku kemurahan hati. Kita sudah berbicara banyak tentang koperasi gereja kita. Kalau saya berpesan begini, setelah kita berbicara banyak tentang koperasi di gereja kita, mulai besok, ayo kita mendaftar. Kita mendaftar supaya kita menambah modal di koperasi kita itu. Ya, supaya kita juga bisa memberikan pandangan-pandangan. Kalau ada yang perlu kita benahi, kita kasih pandangan supaya koperasi itu menjangkau lebih banyak lagi. Itu. Nah, semuanya asa melalui gereja, tapi kita bisa saling menolong untuk kesejahteraan bersama itu. Ya, karena koperasi itu tujuannya kan memampukan ekonomi orang. Jadi orang yang memiliki modal yang kecil, dia bisa beroleh bantuan pinjaman untuk menambah modalnya, untuk membeli apa yang perlu dia jual kembali asalam tabba di bana padapotan. Terima kasih. Pinasat manusia itu inang berupang gabian, inang situa. Melihat tema di Amang Pendeta Pena Baban, sonari untuk menyimpulkan tapasaha matu Amang Pendeta Silitonga Pasatami. Silakan Amang. Masih di mute. Ya Allah, laptopnya bermasalah nak kena juga di urupi sian HP mak on. Jelas senang ya dari HP? Jelas Amang. Jelas ya, iya. Jadi molo bersabar kita molo tapai utiut nakin sian respon. Betulnya adong dua bagian nanti respota termasuk pertanyaan. Molo sebetulnya ahado si buatota sian turpuk yamita sadarion. Apa pesan untuk kita? Tentu ada dua bagian, yaitu tentang prinsip-prinsip iman ya, prinsip-prinsip iman. Lalu kedua langkah-langkah konkret. Nah dua itu. Jadi molo PA sebetulnya kita lebih sering hanya sebatas membuat naga bepu dari kita ima prinsip-prinsip ya. Alai ba lam berkembang mau moloholat puda itu dangadong konkret na baujung na marpa pe hita ba tau payahom ma adong
Nah konkret si bahenot. Ima nata bereng nakin, jadi saling memperkaya dohita nakin. Borhat mahita, kita berangkat dari ayat ini. Ayat ini sebetulnya membahas kritik kepada perilaku orang kaya tertentu, bukan semua orang kaya. Nah, ayat ini oleh Yakobus, dia mengkritik ada oknum-oknum tertentu orang kaya yang dijelaskan oleh Amang Pangaribuan dan yang dijelaskan oleh Amang Pendeta tadi, perilakunya seperti itu. Tapi kemudian kita kembangkan, ini membahas tentang yaitu karena dihubungkan dengan Yeremia sama tema minggu. Jadi kalau Yeremia itu adalah bagaimana mengatasi kemiskinan dari diri kita. Bekerjalah kamu, di mana kamu ditempatkan. Nah, kalau Yakobus 5 itu adalah kemiskinan struktural ya. Jadi kalau kita bahas dalam seminar-seminar, misalnya ada seminar yang dibuat pemerintah, kemiskinan itu sebabnya dua, karena dirinya sendiri dan karena orang lain. Kenapa? Karena dirinya sendiri, dia kurang terampil. Kurang terampil, makanya dia butuh pelatihan. Kurang wawasan, tidak melihat peluang, dan sebagainya. Jadi, tetapi bisa juga karena orang lain, yaitu karena sistem yang tidak adil. Jadi termasuklah di sini majikan-majikan dalam Yakobus 5 kan tidak adil dia, kira-kira begitu. Nah, jadi hitara yang paling penting bagi kita, tadi Amang Dokter Ganda tadi bahas apa yang kita buat di gereja kita. Kupikir ini merupakan sesuatu yang setiap rapat huria kita bahas gitu kan. Apalagi yang bisa kita perbuat? Masih perlukah beasiswa dan sebagainya? Seperti yang dibilang Amang Utagalung juga, apa yang akan kita lakukan tahun 2021? Kira-kira gitu ya. Lalu molo nani doni inang persirap ngadi patorang Amang Pangaribuan nakin Galatia 6 ayat 10 nakin. Kalau pada masa sekarang kita harus dua-dua. Kita berbuat kepada diri kita dan buat kepada orang lain. Bagaimana cara kita berbuat kepada orang lain? Ya, guru-guru profesinya dia ikut membantu membangun SDM yang berkarakter. Kalau dia sopir Grab, dia berbuat bagi bangsa ini karena transportasi kan perlu. Kalau dia security, nah, jadi sebetulnya kita bersamaan berbuat untuk diri kita dan berbuat kepada orang lain. Nah, jadi itu sebetulnya mulai hari ini kita nggak bisa berpikir hanya untuk diri kita saja dan tidak bisa berbuat hanya untuk orang lain saja. Kepada kita tidak berbuat. Makanya untuk Amang Kue Tampu Bolon tadi, yang kita butuhkan adalah melakukan segala sesuatu secara terukur. Apa batas ukuran kita berbuat kepada diri sendiri dan apa ukuran kita untuk berbuat kepada orang lain. Jadi ukuran itu kita punya kekayaan karena kita sudah melakukannya. Jadi andai kata kita terlalu banyak berbuat untuk gereja padahal kepada saudara menjadi kurang, ternyata jangan takut. Itu kasus-kasus juga, jangan kita buat generalisasi. Ada Tuhan yang menolong saudara kita itu. Gitu. Jadi kita sendiri kadang-kadang tidak punya kuasa untuk membela keluarga kita sendiri, keluarga inti kita. Gitu. Jadi mau berbuat untuk masyarakat secara umum, apalagi kita tidak akan mampu membangun kesejahteraan bangsa ini dengan diri kita sendiri. Nah, jadi yang penting usaha yang terukur, ada yang terukur bisa kita lakukan. Mematuhi rambu lalu lintas, mematuhi menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Jadi itu semua adalah perintah Tuhan.
membangun hidup yang berkeadilan, itu perintah Tuhan itu. Jadi disitulah itu nggak bisa lagi kita hanya orientasi kepada diri kita saja, itu harus bersamaan secara terukur. Nah, jadi begitu juga ini bilang Amang Siregar tadi tentang CU. Ya, faktanya CU ini ya dibilang Amang Pendeta tadi belum banyak berpartisipasi, tapi kan CU itu adalah langkah konkret, salah satu dari banyak langkah konkret, bukan satu-satunya. Jadi orang tidak tertarik kepada itu, walaupun sebetulnya itu banyak bagusnya, ya. Nah, jadi soal CU ini juga butuh ada, kalau memang kita mau meningkatkan, ya mungkin butuh apa juga ya. Walaupun semua ada plus minusnya juga, butuh pembahasan lah dan sosialisasi. Tentang TERE, mungkin kita agak apa ya, bisa tanggapan kita macam-macam. Satu hal, nanti bukan hanya untuk TERE, juga untuk saya, untuk semua orang. Menolong orang, berbuat baik, itu jauh lebih bagus. Kalau suatu ketika penolong itu dapat musibah, nggak perlu ragu. Melakukan firman Tuhan lebih bagus dari tidak melakukan firman Tuhan. Kita harus punya prinsip. Kita harus tanamkan, apalagi untuk TERE remaja. Sampai orang tua, kita harus berprinsip melakukan firman Tuhan lebih baik daripada tidak melakukan firman Tuhan. Itu pasti. Iblislah yang menuntun kita seakan-akan lebih baik tidak melakukan firman Tuhan. Ini harus kita suarakan itu. Jadi saya sendiri bisa saja hidup saya belum meyakini hal itu. Tetapi kita harus menyuarakan apapun risikonya, ya tapi tentunya orang untuk melakukan yang baik itu tentu dia butuh doa, butuh minta kekuatan kepada Tuhan. Mungkin awalnya dia lemah, tapi lama-lama mungkin dia akan kuat. Jangan kita lihat orang lain, kita lihat saja diri kita sendiri. Jadi aku menangkap pertanyaan TERE seperti itu. Menolong orang, jadi dibilang Amang Siregar tadi seperti Robin Hood, ya jelas Robin Hood itu kita tidak setuju secara moralitas, ya. Entah itu yang dimaksud TERE, tetapi saya menekankan sama TERE, kita harus tegas kepada posisi yang mengatakan melakukan kebaikan itu lebih baik, pasti lebih baik, rezekinya lebih baik, gitu ya, kehidupannya lebih baik, walaupun tidak diukur dari secara duniawi. Nah, jadi itulah prinsip keadilan yang bilang Pangaribuan tadi, Endang Situmayang bilang didata dulu, itu soal konkret langkah-langkah kita, itu benar itu, ya. Tapi ya butuh penanganan bersama ya Nang ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Karena diakoni itu ada dua macam, yaitu diakoni karitatif bersifat mengucurkan dolar, itu diakoni karitatif. Itu tetap perlu ada. Membantu orang dalam bentuk dolar, dalam bentuk sembako, karena itu terpaksa. Tapi yang kedua, diakoni transformatif, memberdayakan orang, memampukan orang. Jadi artinya memang diakoni yang mengasih dolar, mengasih sembako, mengasih rupiah, mengasih beasiswa, itu adalah sifatnya sementara. Jadi yang penting adalah memberdayakan. Nah, jadi itulah Amang Manurung juga tadi tentang kepedulian. Inang Hasibuan juga memberi respon juga. Kemudian ya Amang Tagalong program 2021, Amang Tampolon, ukuran membantu, ya ada perspektif personal, ada perspektif gereja. Perspektif gereja yang sudah kita lakukan itu, mau kita evaluasi, monggo, mari kita evaluasi. Lalu kalau kita secara personal mau mengevaluasi, ya monggo juga. Artinya semuanya itu kita bawakan dalam doa. Jadi yang Amang bilang tadi, apakah yang tidak penting adalah mendoakan agar kita bercukupan, kalau itu
memang mendoakan jangan pernah putus. Jangan-jangan kita mendoakan pun lupa, berbuat juga lupa. Tetapi berbuat secara konkret sesuai dengan ukuran yang bisa kita lakukan, ya tentu langkah konkret akan perlu diupayakan juga. Ima rasa ala pertanyaan ini berikut direspon satu persatu. Tambahan lagi dari yang pangaribuan tadi, betul sekali itu tadi, bukan berarti jumulung kita utamakanlah teman seiman, bukan berarti pilih kasih terhadap karyawan kita, itu benar juga itu ya, dan seterusnya. Baru ya rasa kira-kira gitu Amang Inang. Prinsipnya adalah bahwa iman kita itu tentu membutuhkan langkah-langkah konkret. Jangan terlalu tinggi sekali minat kita. Apa yang sudah kita lakukan sejauh ini, mari kita syukuri. Kita syukuri. Kalau mau kemudian kita kembangkan, kita evaluasi, ya kita tetap meminta di dalam doa sehingga kita lebih bijak lagi untuk melakukan bagi diri kita maupun bagi gereja kita, bahkan melakukan bagi masyarakat kita. Ima Hurasainang ya, mulai tema, nah jelas kita digugah taringot tuh ngulut tahun memang ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang yang berkemampuan, ada orang yang memang masih terus-terus ketergantungan, ya memang itu kita bawakan dalam doa. Kadang-kadang kita sendiri tidak mampu melakukan perubahan dalam kehidupan kita. Martang yang meta, atenang ya. Mate Tuhan di bagasan Udarion bui hami rap marpungu pajupang sampai secara virtual. Alai upahami kebersamaan. Bui hami rap martangiang, rap marede, rap manangihon sian hatami bahkan persidohot pamorahon. Anggiat marhite narap hamiali Tuhan di parsauran nami. Gabi tarsunggul hami Tuhan hodo harorowan ni sudi pasu-pasu. Dilekod di hami pasu-pasu pardagingun nang partodion. Jala atik piali Tuhan, meragam keberadaan nami, adunggo sakap munauli. Molo diluaso hami marlubi-lubi, ipe Tuhan halasonon nami, jala adunggo sakap musisi. Molotung keberadaan nami, masai terbatas jala maol kuhilala hami. Ipe adunggo sakap muale Tuhan. Nanaing mangaleho di hami pakirimon. Di sada tiki adong parhusoron nama bain hami takas sale Tuhan makilalahon. Pabua naso parwaso mudo hami kurangan. Ale toktong makilala hami marhasonangan. Bahkan marlubi-lubi. Nang secara ekonomi mungkin meragam keberadaan kami. Mulate Tuhan, saya toktong ajari hami ale Tuhan. Laho mamake saluhut na pasu-pasum. Dada holan hamuraon alai waktu. Songoni manang sudia ka ngulunamion ale Tuhan. Baik kami may laho mamuji dohot pasapon guar munang melayani sesama. Pasatay matuho sadok diri nami dohot aka na sinita-sitahon ni rohanami di bagasan. Guarnya anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Indi nomor 679 ayat 2.
tapasada ma rohata matang yang mahita. Puji-pujian dohot hasanga pema di sobahon rohanami tu ado pamuna badie le Tuhan. Alahu hilala hami do asi dohot holong ne roham. Nama dongani hami dingolunami sahatu bagasan borminon. Terbaik kami do marsaur dohot hoale Tuhan di bagasan hatami. Nape secara virtual mau lihat ma di hoale Tuhan di pertangyangan wik gabungan nami. Di paingot hodo hami marhite hatami ale Tuhan. Alana di pasu-pasu ho hami. Naing gabe pasu-pasu hami. Tuak kadongan na humaliak kami. Jala marhite-hite pasu-pasu na nila homo tu hami ale Tuhan. Naik pakyon nami may laho mangula lomo ni roham pasang apoko. Alanunga di patupaho haluaw di hami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan bornginot Tuhan. Rodo hami mabuan tangiang pangodianon nami tujulom. Oloy may khobar tulomo ni roham. Parjolo mahuwag kami akka naposom na mangula di huria nami. Padita M. Silitonga dohot keluarga. Padita SP Nababan dohot keluarga. Bibel Pro Melda Borusinaga dohot keluarga. Leho Bisup dohot gugo doh ay hipaso to akka naposomona le Tuhan. Asaboy naposomon laho mangula lomo ni roham di huriai. Gabi hasangapon diho. Pasu-pasu ma nangaka keluarga doh ianak kon na pinalumehomu. Asa maggabelas ni roha may diaka naposomon. Di naposom naso dilehomu dope boras ni bortian na le Tuhan. Leho may hobar tuloman ni roham. Asa martaba mu selas ni rohana mangula aka ulawmi. Suaksongoni manang aka parhaladom na di kuriami ale Tuhan. Pasada nasida toktong diaka ulaona. Asa boy dulahon nasida aka tugas-tugas nasida. Makorhon hadengganon di tonga-tonga ni ruasi. Jala pasangapon goarno. Huwag kay mamuse saluhu na aka seksi-seksi. Nasohar boy do pe mangulahon saluhu na program-program. Ala ni pandemi COVID-19 ona le Tuhan. Ajari masaluhut na hami. Aka seksi-seksi. Na boy diula nasida. Diulahon nasida male Tuhan. Asa marsangap ho di tonga-tonga ni huriami. Soksongoni ma huwag kami ma ruas ni huriami ale Tuhan. Siya mulai akan ametmet remaja na posobulong sahat waka na matua. Dibereko jala didahodo hami Tuhan. Godanggo akka pergumulan na huwadopi hami di tikyon. Di akka yanak kon nami akan ametmet na marsiajar siya jabu secara virtual. Udang na sodet tu sinasida. Dia kaya na konami na mga luliulaon na. Nakaruda po tando pinasida di ulaon na. Suaksongonima akan ana po tikina laho marokap. Danga pala di ulaon do pele tuan ala ni pandemion. Tarlumobi mai dihami na tua-tua. Macay borat do di hilala rohanami ale Tuhan nama saon. Ala sebuy behami pajupak sermon dohot dengan nami lansia. Terlubi musema Tuhan. Inaung dialakmu tulu halak dengan nami. Tak parwoy huado bihami. Jala huber kami.
dungudo rohanami ali Tuhan. Alai posdo rohanami, hodo pangaluan nami. Salpu homa Tuhan pandemi COVID-19 on. Ya tonga-tonga ni bangsa nami. Dohot siya tonga-tonga ni Portibion. Asa bui hami pajupang dohot ho di bagas joroni. Posdo rohanami Tuhan. Ulwa mudo pangiduan nami. Hobartu lomoni roham. Huwag kami mulo tungarong akan namar sahit naso huboto hami na piak di puduman na. Asape honomu tangamu na badiai pamalumomu sahit na sida. Pasu-pasu obat na pinangan na. Suak songoni dongan namin na dibagasan arsak ni roha. Hodo pangapul na sumurung. Nabuhi mga puli akan namarsak roha marhite-hite hatami. Di hari Minggu ale Tuhan parheheo ni seksiama secara virtual. Toktong maajari nasida. Asa bui diulahon nasida. Laho pasang apoko. Dohok gabelas ni roha di tonga-tonga ni kuriami. Mauliate di hale Tuhan nang ditikyon. Huwag kami HKBP na buluni. Ginanaing sinodigodang ala nang dapot tikina alay gabi subda do Tuhan ala ni pandemi COVID-19. Pangiduan nami tuhale Tuhan. Pasada rohani akan aposomisa luhutna. Asa sada rohana sida. Mabahin akan adumenggan tu sinodigodang. Asa goarmu namar mulia le Tuhan. Dan gabe pribadi-pribadi ni naposomi. Toktong majari na sida marhite-hite to di perbadia. Asa boy na sida mangula diaka ulaun mi. Suak songonima pemerintah nami le Tuhan. Presiden nami satu jajaran yang paling rendah. Huwag kami nasida tuho. Baik manasida. Gabi mabiar midaho. Jalaleho madinasida hikmat. Asa tarula nasida. Akaulau nasida. Nama bain sejahtera tu rakyat Indonesia. Mauliate di hale Tuhan. Suak songonima ng rakyat Indonesia. Toktong memahami taat di peraturan di pemerintah tentang protokol kesehatan. Asa malupami, asa paluomu hami sian panahiti. Jalabay kami mabiar midahwale Tuhan. Mauliate dihwale Tuhan. Uboto hami takas lehonom mudo akan aporlu di ngolu namion. Naksohu pangido hami radido ho mga lehoni. Ima asini roham di hami aka na makaporsyay ho. Ato nga le Tuhan pasikok matang yang ngamion do asini roham. Jala parjulo sesa dosa namin nagodangi. Asa talup hami ro. Tuadupamu nabadiai. Sahat di homa daging dohoto dinami. Kalau mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangiak kami Tuhan. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 706 ayat 1, sekalian mengumpulkan persembahan.
Amang Silitonga suaranya nggak kedengaran, Amang. Udah, Nang? Udah? Udah, Mang, udah. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa bersama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian. Amin. Oras Marita Sude, mohon maaf Amang Inang atas kekurangan hari ini. Horas, Mulyati. Horas.